Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dalam acara Karomah, kajian Ramadan penuh barokah, Ramadanku penuh makna. Alhamdulillah, pada saat ini saya bersama dengan Ustadz Muhammad Sofyan Hadi, Magister Pendidikan Islam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, alhamdulillah sudah berapa pertemuan kita ini pertanyaan terus mengalir ini Ustadz ya. Jadi kita Barokah. coba barokah, bener-bener penuh barokah ini. Acara Karomah ini sudah banyak direspon dari berbagai pihak, tidak hanya SMK Negeri 5 saja. Terutama ada permasalahan mengenai hal-hal yang atau orang-orang siapa saja sebenarnya Ustadz ini yang boleh membatalkan puasa, mungkin karena dalam keadaan darurat, kemudian ketentuan-ketentuannya setelah dia membatalkan itu seperti apa, karena sekarang ini sudah banyak orang yang mulai tabur pergian atau gimana, alasannya capek. Barusan juga saya sempat diskusi sama teman kita di bangunan, itu banyak kuli-kuli yang mengeluh juga Ustaz. Itu kan pekerjaan berat itu. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait hal tersebut. Monggo Ustaz. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 5 MDI rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Fitrah tadi. Mungkin kita bisa melandaskan pertanyaan itu nanti pada firman Allah di Quran. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kan begitu Ustaz? Ya. Artinya agama ini mendidik kita untuk jadi orang yang jangan suka mempersulit sesuatu. Kalau kita menjadi pengambil keputusan, menjadi penanggung jawab sesuatu, selama itu ada hal yang mudah bisa dilakukan, maka kita harus memberikan pilihan yang mudah, termasuk kita menjadi atasan. Misalnya kasus tadi, ada seseorang yang mengeluh merasa berat untuk berpuasa. Memang di Quran itu kan Allah memberi dispensasi. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, kan begitu. Terus lanjut lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan seterusnya itu. Artinya apa? Ada memang golongan-golongan itu yang memang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa di hari itu, di bulan Ramadan itu, dengan ketentuan-ketentuan tertentu jelasnya itu. Misalnya orang yang sakit seperti apa? Memang di Quran tidak diperjelas sakitnya seperti apa. Kalau kita membaca kitab fikih memang ada penjelasan lebih detail untuk sakit itu. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan sakit yang diperbolehkan orang itu bertayamum, kan begitu. Tapi kalau kita mengambil itu juga kita susah. Yang diperbolehkan tayamum seperti apa? Misalnya, sakitnya sakit berat, sakit jantung, sakit katakan liver, itu orang wudu masih bisa, padahal itu sakit keras juga. Justru mungkin orang habis jatuh lecet itu malah nggak bisa tayamum. Apakah itu juga sakit berat kan? Artinya ulama tafsir mengatakan sakit itu dikembalikan pada nuraninya masing-masing. Silakan kamu ukur pada nuranimu. Sakitmu itu menjadikan kamu berat enggak untuk berpuasa. Yang paling tahu kan yang sing lakoni. Kita enggak usah ngukur orang lain dan sebagainya. Allah Maha tahu itu. Sama dengan kemudian ala safarin tadi, orang yang melakukan safar. Memang dalam fikih dikatakan safar yang diperbolehkan tidak berpuasa itu safar yang sekiranya diizinkan orang itu mengqashar sholat. Mengqashar sholat. Kalau kita lihat kitab fikih kan syaratnya 2 marhalah itu. Sekarang juga jadi pertanyaan. Surabaya Malang katanya sudah mencapai 2 marhalah. Apalagi kalau Surabaya Jakarta yang sekitar 100 kilo. Tetapi kalau ke Malang kita naik becak atau mengayu becak, mengayu sepeda mungkin itu capek. Tetapi kalau ke Jakarta naik pesawat hanya 1 jam tidak ada capek. Ini mana yang masuk kategori
perjalanan yang boleh kan begitu. Hanya kan dikembalikan pada nurani masing-masing. Kamu mengalami masyakoh atau tidak dalam safar itu kan seperti itu. Memang secara formal hukum fikih seperti itu. Nah, kemudian sekarang ditarik lagi mungkin orang yang bekerja sekarang. Orang yang bekerja kesulitan untuk menjalankan puasa karena mungkin di bawah terik matahari yang panas. Beban yang berat, dia dehidrasi atau mungkin kuli panggul di pelabuhan-pelabuhan itu dan sebagainya. Ulama-ulama fikih menggariskan kalau memang pekerjaan itu sifatnya doruri, kemudian tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digeser waktunya, harus saat itu dilaksanakan, maka kebutuhan stamina, energi, kalau berpuasa dia tidak bisa melakukan itu boleh dia meninggalkan puasanya hari itu, tetapi dengan konsekuensi dia harus mengqadha di hari yang lain. Yang kedua, wajib hukumnya bagi orang itu tetap memasang niat atau tabyid niatnya di malam hari. Jadi tidak boleh kemudian dia memang sudah diniati untuk tidak puasa itu esok hari, tidak boleh. Tetap dia memasang niat untuk puasa besok. Perkara besok kemudian dia di tengah-tengah puasanya itu ternyata dia tidak mampu, tidak kuat, harus membatalkan puasanya, sudah maksimal usahanya, dia boleh membatalkan puasanya. Ada bedanya Zak? Yang memang nggak niat, sudah janjian dulu sama diri sendiri, kayaknya saya nggak kuat hendak puasa dari malam, udah diniati, dengan yang niat kemudian dibatal tengah jalan, konsekuensinya apa Zak? Artinya orang yang berniat puasa di malam hari itu dia sudah berniat untuk taat kepada Allah, artinya begitu. Tetapi kalau dia tidak ada niat untuk taat kepada Allah, dia sudah mengukur dirinya, saya tidak usah puasa lah, saya mungkin besok ya tidak akan kuat dan sebagainya. Tidak ada ikhtiar di situ, tidak ada ikhtiar. Ini kategori maksiat, berarti kategori maksiat. Yang jelas kan dia ada kewajiban dari Allah itu, dia harus mencobanya semaksimal mungkin. Karena itu tadi patokannya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi tidak boleh kemudian orang sudah belum berjuang dia mengukur dirinya tidak mampu. Karena jelas di Quran mengatakan kewajiban puasa ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sudah diwajibkan, dibebankan pada orang-orang jauh sebelum kita. Jadi kita tidak ada alasan kita tidak mampu, kita tidak bisa. Sebelum kita bisa kok. Dan mereka juga sudah bekerja keras seperti zaman kita sama artinya. Bahkan kayaknya lebih sulit zaman dulu. Zaman dulu lebih parah lagi. Transportasi, teknologi juga lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang teknologi. Kerjanya sebenarnya lebih simpel. Betul. Jadi kalau dikatakan musafir naik unta di zaman Rasulullah dengan sekarang naik pesawat, itu alat ukur. Jauh. Ya, lebih ringan sekarang. Jadi lebih ringan sekarang. Jadi seperti itu ya Ustaz. Berarti kayaknya ada titik berbeda ini Ustaz. Tidak boleh puasa dengan yang boleh tidak puasa ini kan. Betul. Kayaknya konsepnya mirip-mirip tapi banyak orang salah paham kan. Iya. Kalau tidak boleh puasa itu artinya kan diharamkan berpuasa. Haram berarti. Ya, itu perempuan yang haid, yang nifas, memang haram berpuasa. Jangan coba-coba berpuasa kalau itu Mas. Tetapi tetap wajib mengqadha kan. Setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasanya itu. Ada yang dalam hal qadha ini Ustaz. Ada seseorang itu yang kemudian wajib hanya mengqadha. Misalnya tadi itu perempuan yang haid, yang nifas, atau pekerja keras yang tidak mampu berpuasa di hari itu, dia wajib mengqadha di hari yang lain. Ada yang wajib fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tadi itu. Seorang yang sudah lansia ya, artinya sudah lanjut usia, dia sudah tidak mampu berpuasa, tidak kuat, atau orang sakit yang menurut analisis medis itu sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakitnya parah sekali. Itu disuruh mengqadha, kapan qadhanya kan tidak mungkin. Maka dia dikeluarkan fidyahnya. Nah, fidyah ini kan satu mud ya, kalau ukuran kilo ya sekitar 6,7 ons. Ya dikeluarkan aja lah 7 ons untuk satu hari puasa. Nah, ada juga yang wajib qadha dan wajib fidyah, dua-duanya. Yaitu orang yang meninggalkan puasa, membatalkan puasa karena khawatir terhadap orang lain. Misalnya seorang ibu yang menyusui anaknya, seorang ibu yang hamil, dia sebenarnya kuat berpuasa, tetapi dia khawatir terhadap janinnya, khawatir terhadap bayinya, nanti ada apa-apa, maka dia kemudian tidak puasa. Itu wajib qadha plus wajib fidyah, qadha dan fidyah. Atau seorang laki-laki yang dalam perjalanan dia menemukan orang yang mau tenggelam misalnya di sungai, kalau nggak ditolong bisa meninggal. Kalau ditolong dia otomatis akan batal puasanya karena masuk ke air tadi. Ya.
batalnya orang itu wajib qadha plus wajib fidyah. Karena dia membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain tadi. Oh gitu. Nggih. Berarti hampir sama dengan orang yang ini ya. Tidak sama dengan orang yang dari awal malamnya tidak niat puasa ya. Oh, beda. Beda itu. Itu memang pembangkangan gitu. Pembangkangan. Dari awal. Ya. Sudah. Diniati tidak puasa itu. Okay. Apalagi orang mengatakan apalagi orang tidak mau puasa karena merasa ditipu orang Arab, itu malah bahaya. Itu. Ya, jadi begitu pemirsa sekalian TV 5 MDI di mana saja berada. Luar biasa, ini salah satu solusi kita dalam menjalankan ibadah puasa dengan pembekalan keilmuan, menjadikan kita tidak was-was, dan yang terpenting tidak menjadikan diri kita menjadi umat yang bangkang dalam kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Jadi tadi kata kuncinya ada kategori yang mungkin kita perlu dalami lagi di lain waktu. Ada kategori orang yang memang tidak boleh berpuasa, ada kategori orang yang memang boleh tidak berpuasa. Ini saya kira tadi kata kuncinya dua ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ini dengan ilmu yang telah kita dapatkan barusan menjadi jalan kita mendapatkan rahmat dan qabulnya ibadah puasa kita. Amin. Hingga akhir Ramadan ini. Baik, terima kasih Ustadz Sofyan Hadi atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Pemirsa TV 5 yang dirahmati Allah, kita tutup majelis penuh barokah ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Al-Fitra Arufa undur diri. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.